Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila Salsabila, bisa dipanggil Salsa. Pada kali ini saya akan bercerita atau memberikan tips sedikit mengenai bagaimana cara menjadi moderator. Mohon maaf juga karena memang ini sepengetahuan saya, jadi jika ada salah-salahnya mohon maaf sebelumnya. Menjadi moderator itu menurut saya sangat susah karena memang moderator berbeda tugasnya dengan MC, karena MC itu menurut saya hanya mengantarkan susunan acara dari pembuka sampai ke penutup. Tetapi kalau moderator itu menjadi salah satu kunci, karena selama webinar yang ditunggu-tunggu adalah pembahasannya atau materi, dan moderator itu menjadi salah satu peran utama yang paling penting saat webinar, karena pada saat webinar pembicara biasanya lebih dari satu, sehingga moderator memiliki tugas yang sangat berat karena harus menyambungkan antara argumen pemateri 1, materi 2 sampai ke materi lainnya. Dan moderator itu juga harus menengahi dari pemateri 1 hingga pemateri yang lainnya. Dan moderator itu tips-tipsnya hanya satu, yaitu sebelum melakukan webinar atau pembahasan, moderator harus banyak-banyak belajar, sehingga di saat melakukan pembahasan atau pemateri itu dimulai, moderator sudah sedikit atau banyak mengetahui apa yang akan dibahas oleh pemateri 1, materi 2, dan materi lainnya. Karena saat webinar, teman-teman panitia atau kepanitiaan webinar itu sendiri pastinya sudah memberikan TOR oleh pemateri hingga ke moderator, sehingga pembahasan saat webinar itu sendiri sangat terarah dan sesuai dengan permintaan atau yang telah disusun oleh teman-teman panitia. Dan teman-teman panitia juga akan membriefing pemateri-pemateri dan moderator. Ya, itulah sedikit cerita mengenai moderator yang saya tahu, karena memang moderator itu sangat berat. Dan biasanya juga moderator harus memberikan kesimpulan dari pembahasan webinar. Jadi setelah webinar itu terselesaikan, teman-teman moderator itu menyambung-nyambungkan dan memberikan kesimpulan dari pemateri 1 hingga pemateri yang lainnya, sehingga pada acara webinar itu memiliki satu kesimpulan yang sangat bagus dari pemateri hingga pertanyaan-pertanyaan oleh peserta yang telah ditanyakan kepada pemateri. Begitu yang saya tahu. Dan apalagi ya, mungkin menjadi moderator itu tidak bisa hanya memahami satu materi saja. Jadi memang harus menguasai semua, menguasai apa yang akan dibahas oleh pemateri-pemateri lainnya gitu. Selanjutnya mungkin tips yang lain menjadi moderator itu harus pede. Jadi jika kita tidak percaya diri atau merasa kok saya tidak bisa, itu mungkin akan menjadikan nilai minus terhadap moderator itu sendiri oleh para peserta atau yang melihat begitu. Dan menjadi moderator juga harus memiliki rasa egois yang maksud saya tidak memiliki rasa egois. Jadi di saat para pemateri atau peserta yang ingin bertanya, teman-teman moderator harus bisa mengarahkan begitu. Jadi tidak langsung memberikan kesimpulan apa yang sudah dimiliki oleh moderator itu sendiri. Begitu kira-kira yang saya tahu. Dan ya, intinya moderator dan MC itu menurut saya sangat berbeda. Jadi
ya kita sama-sama belajar agar kita bisa menjadi moderator atau MC di suatu kegiatan acara, apalagi dengan saat pandemik ini yang lagi-lagi hitsnya yaitu webinar. Jadi kita juga tidak usah merasa saya tidak bisa, tidak, kita coba saja, dan itu tuh tidak akan menjadi kita nilai min karena kita sudah mencoba begitu. Ya mungkin itu saja dari saya, mohon maaf jika ada salah-salahnya, dan itu juga menurut pandangan saya. Jadi mohon maaf sekali lagi jika saya ada salah-salahnya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan untuk mendengarkan saya berbicara pada saat ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salahnya. Sampai jumpa.